Jadi tuh antara mereka beli bajunya murah sekalian atau mereka beli branded Eropa. Hai fashionista, wah senang sekali ya saya Natalia Hosiana bisa menyapa Anda semua dalam Mix and Match, sebuah program yang akan memberikan Anda informasi dan juga update fashion terkini. Nah fashionista penasaran gak sih kira-kira tema kita hari ini apa? Langsung aja yuk kita cek titi berikut ini. Fashionista, berikut kita akan berkunjung ke salah satu fashion designer tanah air yang mengusung demi couture. Demi couture adalah sebuah langkah di tangga mode antara busana siap pakai dan haute couture. Dalam beberapa tahun terakhir, busana ini telah muncul sebagai media mode terkemuka berkat pemanfaatan keahlian adibusana yang cerdas, tetapi dengan harga yang lebih terjangkau dan lebih sesuai dengan busana siap pakai. Demi couture biasanya dibuat dengan tangan dalam jumlah yang terbatas, menggunakan bahan berkualitas tinggi dan desain yang lebih rumit daripada ready to wear. Seperti apa pilihan gaya demi couture pilihan jenama tanah air? Let's find out, fashionista. Nah fashionista, itu dia ya, tema kita hari ini adalah demi couture. Nah berkaitan dengan tema kita hari ini, sekarang Nata akan ketemu nih dengan salah satu dari desainer Indonesia muda berbakat. Penasaran siapa dia? Langsung aja yuk kita cek. Nah fashionista, ini dia nih, desainer muda berbakat Indonesia. Hari ini adalah Wilson William. Halo Kak Wilson. Hai, namaku Wilson William, aku seorang fashion designer. Nah ini menarik banget ya, ternyata tadi kita udah ngobrol-ngobrol sebelumnya dan emang Kak Wilson ini orangnya seru juga ya. Jadi selain fashion designer yang berbakat, tapi orangnya seru juga. Tapi aku penasaran nih, brand dari Wilson William ini sendiri kapan sih mulai berdirinya kok? Jadi brand dari Wilson William itu berdiri karena accident ya. Jadi sekitar hampir 10 tahun yang lalu aku tuh waktu itu masih kuliah kedua ambil fashion design, terus aku iseng ikut kompetisi waktu itu Angpa ya yang diselenggarakan Harper's Bazaar. Dan menurutku waktu itu tuh kompetisi yang paling challenging ya, soalnya kita itu juga diajak compete sampai ke luar negeri ya, bareng negara lain gitu, Singapura, Thailand, Malaysia. Jadi tuh semua pemenang itu nanti dikompetisiin lagi kompetisi gitu. internasional gitu ya. Dan waktu itu untung banget, kaget lah karena lulus kuliah aja belum, tahu-tahu menang. Nah dari situ kan terjadilah roller coaster fashion ini karena orang fashion itu serba mau cepet ya. Jadi di situ ya udah aku jalanin aja brand aku langsung gitu. Oke, berarti awalnya dari kompetisi itu langsunglah kompetisi. tercipta brand ini. Benar. Nah biasanya kan kalau setiap fashion designer itu kok punya ciri khasnya masing-masing. Nah untuk ciri khas dari Wilson William ini sendiri apa? Jadi ciri khas Wilson William tuh kita itu mempunyai potongan yang lumayan serius gitu ya. Jadi itu sebenarnya nanti ada hubungannya juga dengan kincir angin yang selalu aku buat ya. Tapi at the same time juga Wilson William itu nyeleneh gitu loh. Jadi tipe-tipe orang yang pakai itu orang yang pede, tapi mereka tuh kayak I don't care, tapi at the same time mereka tuh kayak gue keren aja gitu. Jadi soul nyelenehnya itu kuat sekali lah di potongan-potongan aku yang serius, yang lebih cenderung formal gitu. Berarti ciri khasnya ini benar-benar mungkin menggambarkan dari karakter Ko Wilson sendiri ya? Bener. Oke, kalau untuk brand visi misinya ini sendiri apa nih kok? Jadi untuk brand visi misi sih jujur aku tuh nggak dari awal langsung nemu ya. Ini tuh perjalanan bertahun-tahun sampai akhirnya aku punya mission gitu. Dan mission aku itu adalah mendisting diriku sendiri sebagai desainer Indonesia. Kalau zaman dulu pas aku ikutan kayak Paris Fashion Week gitu-gitu tuh, aku merasa aku ngeblend gitu sama desainer dari Jerman, dari Israel. Kok gaya kita kayak mirip ya, pakainya cuma hitam putih.
Tapi begitu aku diintroduce ke Wastra gitu, identity aku sebagai desainer Indonesia itu makin kuat gitu, dan jiwa nasionalisnya juga jadi lahir ya. Makanya aku selalu pengen merubah landscape fashion Indonesia, di mana kita itu mengurangi elemen yang berbau Eropa, Western, dan kita tuh mulai mempunyai estetik Asia, Pan Asia, dan Indonesian yang kuat gitu. Makanya kita, meski kita bungkus tailoring, banyak produk-produknya itu sangat terinspirasi dari best cup, potongan kebaya gitu. Jadi Indonesia supaya punya attire sendiri gitu. Wah, keren-keren ya. Tapi ini sebelum kita ngebahas nih tentang dari Wastra itu sendiri, kan tadi di-mention nih di awal kok, kalau Koko itu dulu kuliah fashion. Apakah dari dulu memang sudah tertarik fashion atau gimana nih? Jadi itu sempat bingung di awal, aku tuh dulunya sempat ambil fine art dulu ya, karena memang dari kecil itu suka dengan seni lah ya. Tapi lama-kelamaan tuh mengarah ke fashion. Mungkin ketika aku ambil fine art itu aku di Singapura ya, dan aku merasa di sana itu ekspresi itu lebih dikontrol lah. Maksudnya gak sebebas di Indonesia mungkin ya. Kalau di Indonesia kan kita bisa bikin art yang misalnya protes ke pemerintah gitu-gitu. Kalau di Singapura tuh gak bisa, dan aku pada saat itu merasa kayak kayaknya lebih bisa gue bisnisin tuh fashion. Dan inget banget berapa kali mama itu kan fashion icon aku tuh mama ya. Mama itu sempat bikin statement yang sangat powerful di hidupnya. Itu menggunakan fashion sebagai bahasa. Makanya dari situ tuh aku tuh kayak, wow, this is my language gitu. Ini bahasa gue berkomunikasi dengan orang. Nah, tadi kan Kak Wilson juga sempat mention stay di Singapura ya. Apa dari dulu itu memang sudah berkarir di Singapura, atau ketika pindah ke Indonesia dia baru kayak, aduh kayaknya mau bikin fashion brand gitu? Enggak lagi, aku tuh selalu merasa brand lokal di Singapura tuh susah banget ya. Karena di Singapura itu aku selalu bilang consumernya itu tuh nggak tanggung. Jadi tuh antara mereka beli bajunya murah sekalian atau mereka beli branded Eropa gitu. Emang harus kelihatan brand. Dan mereka itu kan negara yang maju ya. Jadi aku merasa culture-nya itu tidak sekental di Indonesia gitu. Jadi untuk nge-build sebuah identitas culture itu nggak ada. Plus aku bukan orang sana ya. Jadi tidak semudah itu berbisnis di negara orang kebanding berbisnis di negara sendiri. Dan pada saat itu aku pulang ke Indonesia itu cuman gara-gara ada satu orang yang ngomong gini ke aku, kalau kamu di Singapura gajinya tuh tinggi, bla bla bla, hidupnya enak, tapi kamu itu part of a system karena sistemnya tuh sudah rapi sekali di sana. Lu kerja, bos nggak suka sama lu dipecat, out, digantikan yang baru. Tapi di Indonesia itu tuh ibaratnya kayak lahan basah ya, yang masih banyak yang bisa dibikin maju, masih banyak yang bisa diberesin, dibikin lebih economically lebih profit. Jadi aku memutuskan untuk balik gitu. Aku tuh pengen berkembang bersama negaraku gitu, daripada menjadi sebuah roda sistem di sebuah negara yang udah rapih gitu. Istilahnya kayak ya gue nggak terlalu dibutuhin di situ ya nggak. Jadi memang kalau untuk kita berkarya lebih enak sebenarnya di negara sendiri, balik lagi ya Ko ya? Pasti. Tapi berarti filosofinya ini sendiri menciptakan karya Wilson Willem itu dapat dari mana sih Ko? Wah, itu tuh dari hidup sih. Jadi tuh aku merasa inspirasi aku itu datang dari kehidupanku. Koleksi pertama aku pas aku menang itu tuh sangat heavily uniform ya. Jadi inspirasinya tuh seragam karena aku selalu inspired ya ketika aku sekolah di Singapura tuh seragam dari setiap sekolah tuh beda-beda. Jadi itu membuat aku kayak rapi, bagus ya gitu. Dan aku bikin lah gaya-gaya school uniform gitu-gitu pas koleksi bazar aku. Tapi lama-lama kan brandnya jadi mateng ya. Nah tadi kalau Wilson mention ya di awal menggunakan Wastra. Nah Wastra seperti apa sih ini yang digunakan sama Kak Wilson? Jadi itu Wastra aku tuh variatif lah. Kita ada Cirebon, Lasem, kita juga main tenun, kadang some case ada Madura sampai Ulos gitu-gitu juga datang lah. Dan semua ini tuh menurut aku takdir ya. Dan selama aku berjalan ngolah tuh
Cirebon tuh bikin aku jatuh cinta gitu, karena di Singapura itu aku selalu merasa kalau aku tuh foreigner. Terus di Indonesia aku merasa aku minoritas. On top of that, karena aku besarnya di luar tuh pas balik ke sini tuh culture shock gitu. Aku merasa aku nggak belong gitu kan. Terus di Cirebon itu baru realize via gambar, dari gambar-gambar di batik itu, wow ternyata culture Chinese-nya, Belandanya, Indiannya itu ada di situ ya gitu. Jadi ini mungkin salah satu titik akar aku gitu sebagai seorang peranakan gitu. Sebagai Chinese Indonesian tuh, oh disinilah gitu, dan di batik ini tuh menceritakan gitu tanpa aku harus lari ke sana sini untuk mencari identitas aku tuh siapa gitu. Tapi di batik Cirebon itu kelihatan banget kayak Megamendung gitu-gitu. In fact, Megamendung itu menarik sekali ya, karena aku ingat aku travel ke China, aku tuh naik waktu itu kalau nggak salah Hainan Airline, terus aku lihat seragamnya, dan seragamnya itu motifnya Megamendung. Oh, Jadi aku kayak jauh ya di China padahal. di China, di Hainan Airline. Jadi menurut aku, wow itu tuh sesuatu yang fascinating gitu, dan semakin aku sering traveling, aku semakin kayak wow, connecting all the dot gitu kan, gitu. Makanya menarik gitu. Yang akhirnya Wastra ini bukan cuma sekedar kayak goresan-goresan batik, tapi bisa jadi cerita juga di situ ya, kok ya. Itu akar aku, jadi akar aku aja gitu, membuat aku sepenuhnya Indonesian, Chinese Indonesian gitu, dan tenun tuh membuat aku Indonesia gitu. Oke, nah terus untuk mempertahankan karya-karya ini, untuk supaya tetap konsisten, bagaimana nih Kak Wilson? Konsisten ya, buat aku tuh satu kuncinya gitu. Jangan pernah melupakan siapapun yang ngebantuin kamu di perusahaan kamu gitu. Jadi kunci konsistensi aku tuh adalah anak-anakku. Semua yang kerja sama aku, mereka tuh prioritas. Buat aku tuh keluarga. Aku tuh selalu akan effort apa yang aku punya tuh prioritas utamanya tuh ke orang yang kerja sama aku. Nah setelah kurang lebih 10 tahun berarti ya berkarir sekarang, nah ini doa dan harapannya nih untuk karir kedepannya atau misalnya tentang fashion di Indonesia sendiri dari Kak Wilson Willem gimana nih Kak? Menurut aku pengen banget sih di Indonesia tuh consumernya itu bener-bener go local ya. Aku pun juga most of my baju sehari-hari aku yang aku pakai almost setiap hari itu sudah berunsur lokal ya. Aku tuh nggak kayak dulu. Kalau dulu kan pengen banget beli branded, pengen banget brand Eropa gitu-gitu. Tapi makin kesini sih lagi suka ya sama produk lokal ya gitu. Mau yang harganya murah sampai yang harganya mahal sekali itu lokal designer kita punya gitu, dan aku konsum gitu, dan semoga itu menjadi habit ya untuk orang-orang Indonesia ke depannya gitu. Salah satunya yang sekarang lagi dipakai ya Kak ya? Nah, Nah aku jadi penasaran nih fashionista, karena tadi kita udah ngobrol juga dan kayaknya unik-unik nih koleksinya dari Wilson Willem. Aku boleh nggak kok lihat-lihat nih koleksinya boleh kok? dong. Boleh ya? Boleh dong. Nah fashionista juga pasti pada penasaran. Jangan kemana-mana, tetap stay tune ya.